الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-8 bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tadi siang kita sudah melaksanakan ibadah shaum yang keberapa? Yang ke-7. Berarti lebaran berapa hari lagi Bapak Ibu? Selama. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dan istiqamah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di samping kita diwajibkan berpuasa di siang harinya, kita pun sebaiknya menyempurnakan ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, contoh seperti tarawih, tilawah, sedekah, atau amal soleh yang lainnya yang dapat mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tarawih yang malam ini kita laksanakan adalah salah satu salat sunnah khusus di bulan Ramadan, karena di luar Ramadan tidak ada tarawih. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Secara hukum sunnah menurut perspektif ilmu fikih apabila dikerjakan berpahala, tapi apabila ditinggalkan tidak berdosa. Betul tidak berdosa, betul tidak apa-apa. Tapi ketika saudara-saudara kita tarawih dapat pahala, dapat keutamaan, kita tidak tarawih, itu rugi apa untung? Rugi. Maka dari itu selama kita diberikan kesehatan, selama kita diberikan kelapangan waktu, yuk kita maksimalkan Ramadan kita dengan ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah tarawih. Tarawih betul sunnah. Maka dari itu kalau kita punya waktu yang lapang, bergegas ke masjid, ikut sholat isya berjamaah, lanjut tarawih. Tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau saya bekerja dan jam kerjanya pas banget dengan waktu tarawih? Boleh nggak saya tidak tarawih? Kalau memang kerjanya terikat dengan kantor, dengan seseorang, ya berarti tarawihnya boleh sendirian. Karena tarawih boleh sendirian, boleh berjamaah. Kan lagi-lagi sunnah. Kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah kita tidak akan ketinggalan yang namanya sholat tarawih. Yang penting nawaitunya Pak. Yang penting niatnya. Kita harus punya ketertarikan dengan ibadah. Kalau sudah tertarik, insya Allah tidak ada yang kita tinggalkan. Apalagi Rasulullah SAW menjanjikan ampunan dosa. Hadisnya masyhur, sering disampaikan, begini bunyinya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan yang dimaksud di sini adalah tarawih. Man qoma ramadhana imanan, karena iman, karena berharap pahala dari Allah, berharap keridhaan Allah, karena ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pengen diampuni dosa Bapak Ibu? Pengen diampuni dosa? Di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ada nggak yang punya dosa? Insya Allah kita semua adalah pendosa. Betul-betul. Dosa dengan doa bedanya tipis, cuma beda satu huruf, S. Maka orang yang punya dosa harus banyak doa. Sholat itu secara bahasa doa. Jadi orang yang punya dosa harus rajin ke masjid. Orang yang punya dosa harus dekat-dekat sama Allah.
Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi salah satu fadilah tarawih itu diampuni dosa. Kita dihormati orang itu, kita dihargai orang itu, kita disukai sama orang itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita orang terpandang, bukan. Tapi karena Allah tutup dosa-dosa kita. Betul-betul. Karena Allah tutup aib kita. Bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya Allah buka dosa kita, Allah buka aib kita, masih adakah yang mau suka sama kita? Masih adakah yang mau dengerin kita? Masih adakah yang mau menghormati kita? Maka jangan sekalipun kita sombong jamaah sekalian, jangan sekalipun kita ujub, karena kita terlihat keren itu, kita terlihat hebat itu, kita terlihat baik itu, bukan karena kita yang baik, tapi karena Allah yang baik. Maka di bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan ini, yuk kita deketin Allah, kita raih ampunan Allah, kita raih keridhaan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngomong-ngomong soal tarawih, dulu Rasulullah SAW bahasanya bukan tarawih, qiyamul lail aja. Waktu itu Rasul sholat ke masjid hanya 3 malam jamaah sekalian. Itu diikuti oleh para sahabat. Setiap kali Rasul ke masjid, sahabat sudah nungguin di masjid, pengen berjamaah dengan Rasul. Cuma di malam keempat, sahabat sudah nungguin kok Rasul sudah nggak ada. Ternyata Rasul sholat di rumah. Beliau berkata, aku tidak mau ini menjadi sesuatu yang wajib. Aku tidak mau ini membebankan umatku. Jadi tarawih ini maka dihukumi sunnah. Kemudian selepas Rasul wafat, di zaman sahabat, tepatnya di zaman Abu Bakar, para sahabat, orang-orang kala itu melaksanakan sholat tarawih bervariasi. Ada yang munfarid alias sendiri-sendiri, ada yang berjamaah, ada yang 11, ada yang 20, bervariasi. Melihat hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif. Bagaimana kalau jamaah yang berantakan ini kita jadikan satu, kita bikin berjamaah dengan ditunjuk imam pada waktu itu sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Maka sejak saat itu ada yang namanya istilah tarawih. Jadi istilah tarawih itu sebenarnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan pada waktu itu rakaatnya 20 rakaat tarawih, 3 rakaatnya witir. Makanya jangan heran kalau sekarang ada yang melaksanakan 23, ada yang melaksanakan 11. Mau yang 11, mau yang 23, masing-masing ada dalilnya. Ada keterangannya. Yang 23 berarti keterangannya ngambil dari Sayyidina Umar. Kalau yang 11 berarti ngambilnya dari Rasul yang sholat 3 malam itu. Jadi yang 11 jangan nyalahin yang 20, yang 20 jangan nyalahin yang 11. Yang salah itu yang tidak sholat tarawih. Betul apa orang? Tapi yang nggak sempat tarawih juga bukan berarti salah, bisa jadi dia lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau dia tidak cari nafkah, khawatir anak istrinya nggak makan, maka dia utamakan untuk kewajiban. Setelah beres kewajiban, mungkin dia tarawih sendirian di malam. Allah a'lam bishawab. Yang salah itu dikasih kelapangan waktu, yang salah itu dikasih kesehatan, yang salah itu waktunya banyak, tapi tidak mau tarawih, tidak mau puasa. Maka kata Nabi, celaka orang yang dikasih kesempatan Ramadan, tapi nggak diampuni dosanya sama Allah. Ngapain aja tuh orang dikasih waktu Ramadan, dikasih kesempatan Ramadan, tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mau 23, mau 11, yang penting matartil. Yang penting apa? Yang penting tumaninah. Yang penting apa? Tumaninah. Jangan sampai kita pengennya yang 11 rakaat tapi pengennya cepat, pengennya ngebut. Insya Allah di sini mah nggak ada, di Solo jauh ya Bu ya. Harusnya kalau 11 rakaat santai salatnya, tenang, nggak buru-buru. Pun yang 23 pun kalau bisa tartil. Di sono ya, ada masjid itu 23 tapi semalam 1 juz ya. Jadi mau 20 mau 11 yang penting mah
Tumaninah, apa itu tumaninah? Tumaninah itu jeda. Tumaninah itu tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau sholat kita tergesa-gesa, kalau sholat kita buru-buru, berarti sholat kita tidak tumaninah. Kalau sholatnya tidak tumaninah, berarti tidak memenuhi rukun sholat. Kalau tidak memenuhi rukun sholat, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Sudah berapa tahun sholat buru-buru? Insya Allah di sini mana ada. Insya. Maka kalau sholat, mau sholat apapun, mau sholat 5 waktu, mau sendirian, mau berjamaah, jangan buru-buru. Tenang aja, mau kemana sih Bapak itu buru-buru? Tarawih paling jam 8:30 beres, betul-betul. Saya perhatikan mau yang ngebut, mau yang santai, mau yang atak kasur sampai Anas, mau yang baca Quran, tetap aja beresnya 8:30, betul-betul. Jadi dalam bertarawih jangan suka buru-buru. Ini maka kadang kita mau tarawih suka ngecek jadwal imam dulu. Tapi di sana di sini maka ada. Malam ini siapa yang jadwal imam ya? Ah, saya nggak mau ini mau panjang sholatnya, saya sholat sana aja. Di sini maka ada insya Allah. Ya, insya Allah ya. Mau di sini mau di sana sama aja. Yang penting niatnya ikhlas. Yang penting niatnya apa? Kalau niatnya ikhlas apa kata Rasul tadi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tarawih yang tadi kita laksanakan menjadi wasilah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, tidak elok kalau panjang lebar. Sekian dari saya, para mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.